sebelum menyampaikan materi tentang perbedaan kasus perdata dan kasus pidana, izinkan saya untuk tetap memakai adagium ya, kalau saya bilang itu, jadi tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini foto terganteng saya, kata ibu saya. Masih banyak foto-foto, kalau ingin kenal lebih dekat bisa dibuka di IG saya, Udin 54 terdaftar. Ya, jadi ini saudara kembar saya. Tapi bedanya saya nggak pakai Y ya, karena orang tua saya ngasih nggak pakai Y, artinya adalah pedang dan pedang agama gitu ya. Kalau Syaifun pakai Shin, saya nggak tahu, bukan ahlinya untuk menafsirkan gitu ya. Jadi ternyata saya tanya ke bapak saya, ibu saya, dulu pinginnya jadi menteri agama gitu. Makanya namanya diikutkan menteri agama pada waktu itu gitu ya. Jadi pedang agama dan diri itu bapak saya. Bapak saya itu kepala KUA di Mojowarno. Kalau ada yang dari Mojowarno itu 18 tahun terakhir kasih Kures Depak, belum kemenang dulu ya. Itu nomor telepon saya. Jadi kenapa itu ada 1926, jadi ada sejarahnya. Ketika dalam tahun 2007 saya didaulat oleh beliau Ketua PCNU waktu itu Pak Isrofil Amar untuk jadi Ketua LPBNU. Saya hunting nomor, ternyata dapat rezeki 1926, tahun 1926 ya, tahun berdirinya NU sampai sekarang. Dan itu kalau ada yang berani 1M tak kasih nanti. Kemudian yang ada WA-nya itu yang simpati, yang nggak ada WA-nya cuma Telegram itu yang 085, terakhirnya 8 berkali, jadi 3 angka, 0 sama 5 triple katanya. Nah, kalau saudara mungkin kenal Densus 88, saya di atasnya karena 8-nya 4 kali. Itu email saya dan kantor saya kebetulan di rumah gitu ya. Kemudian saya sekarang masih tercatat sebagai anggota DPC Peradi Jombang, dan kebetulan saat ini untuk periode ini saya ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi ketua bidang pembelaan profesi dan etika profesi. Jadi nanti tua walaupun sebenarnya saya masih 18 tahun. Jadi bagian nyeneni advokat gitu ya, bagian nyeneni advokat, bagian membela advokat ketika berkaitan dengan profesi. Dan sekarang kebetulan ada masalah di internal dan sudah saya klarifikasi, mediasi masih dalam tahap proses gitu ya. Jadi saya kebetulan bagian mengawal kode etik profesi advokat DPC Peradi Jombang. Saudara dan saudari, itu perkenalan saya, dan ini untuk foto ya, itu kalau tidak salah itu ketika saya menangani kasus di Palangkaraya. Jadi ada Gonogini, Chinese dengan Jawa, kebetulan hasilnya 3,5 M. Jadi satu minggu sekali, 2 kali saya bolak balik ke Palangkaraya. Zaman 2016 sampai 2017 rame-ramenya kabut asap dulu ya. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, kemarin juga sudah diperkenalkan. Jadi selama 10 tahun saya dipercaya untuk aktif di Ketua LPBNU. Jadi pahit getirnya, manis asinnya di LPBNU pada saat itu sampai sekarang, dan saya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh Ketua Pak Bagio ya. Itu memang dari dulu sudah kita gagas bentuk bagaimana kita punya paralegal, dan artian di kecamatan-kecamatan, di MBC ya, itu kita punya paralegal. Tidak hanya di MBC, tapi kalau bisa diranting nanti ada di pengurus ranting itu ada kantor paralegal gitu. Karena apa saudara dan saudari, paralegal itu kalau kita
mengacu pada aturan yang ada. Itu diatur di mana? Paralegal itu ada yang tahu? Di mana? Angkat tangan, tak kasih hadiah 100. Bener? Diatur di mana? Dasar paralegal. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu berarti dompet saya keluarkan. Di Permenkumham ya, yang awalnya itu 1/2018 ya, 1/2018 kemudian diubah dicabut yang 1/2018 jadi 3 nomor 3 tahun 2021 di Permenkumham. Makanya kemarin termasuk kita upayakan, kebetulan ceritanya dulu saya di pembina ya. Pembina itu pun ketika saya minta izin untuk berhenti ke ketua BC, ternyata kemudian ada perjalanan Pak Mahwaluda. Pak Mahwaluda itu kebetulan di Pak Mahwaluda ya. Ya, Pak Mahwaluda itu masuk di Gerindra gitu. Jadi saya harus berkhidmat lagi di LPBANO, alhamdulillah. Dan programnya saya rasa selama ini yang belum nyambung itu dengan PW LPBANO. Kalau bisa nanti PB LPBANO. Jadi jangan sampai para legal itu, terutama para legal LPBANO itu tidak mengetahui dasar hukum keberadaan para legal. Gitu ya. Jadi yang terpenting sebenarnya para legal itu harus punya idealisme. Tidak hanya para legal, advokat juga begitu. Advokat kalau sudah tidak punya idealisme, apa yang terjadi? Sehingga akibatnya adalah kalau idealisme itu sudah luntur, nanti UUD, ujung-ujungnya duit yang dicari gitu. Padahal advokat, sekarang istilahnya advokat ya, dengan adanya undang advokat itu harus punya idealisme. Jadi murni hati nuraninya harus memperjuangkan orang miskin yang butuh bantuan hukum, memerlukan bantuan hukum. Jadi tidak mampu bahasa hukum, tidak mampu secara hukum itu bukan berarti secara finansial tidak mampu, bukan. Tapi tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan hukum. Itu yang terpenting. Jadi makanya idealisme itu sangat penting sekali. Jadi saya tekankan kepada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, kalau ingin kaya jangan jadi advokat. Ya. Kalau ingin kaya jangan jadi advokat. Advokat itu kalau sudah idealismenya luntur, yang dicari cuma duit dan popularitas. Padahal yang harus kita perjuangkan adalah masyarakat tidak mampu menghadapi persoalan hukum. Jadi kalaupun tidak ada duit, tidak mampu, ya harus kita bantu, harus kita bela. Jadi bagaimana kasus hukumnya, posisi hukumnya itu harus kita bela. Jangan bela yang punya duit aja gitu. Dan cerita sedikit, di tahun 98 ya. Jadi saya ngajar di Undar itu 98 sampai dengan 2016. Silakan dihitung sendiri. Kemudian ceperan itu yang di Unis dalam Lengan itu 99 sampai 2005. Nah di situ di 98 dulu ada kerjasama Undar itu. Jadi dosen 3, mahasiswa 2 itu kerjasama dengan perguruan tinggi bisa berpraktek menangani perkara. Jadi pakai izin kerjasama antara perguruan tinggi dengan pengadilan tinggi Surabaya. Boleh berpraktek seperti pengacara, boleh. Dan yang jadi cerita sampai sekarang dan saya angan-angan, pertama upah yang saya dapatkan, kebetulan kasusnya di Wonosalam. Jadi pulang itu tidak dikasih duit, padahal perkaranya menang. Pulang tidak dikasih duit, cuma dikasih apa? Pisang 1 plastik, 1 karung itu ya, 1 karung itu terus sama ketilang pohon itu 1 karung. Jadi pulang tidak bawa duit, tapi puas apa? Bisa membantu memperjuangkan hak dari orang yang sangat membutuhkan bantuan hukum. Makanya
paralegal, walaupun paralegal itu punya kewajiban membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum, baik itu masalahnya sendiri atau masalah lingkungannya, itu harus tetap punya idealisme, gitu ya. Jadi prinsipnya nek ingin sugih dan dia pengusaha, jangan jadi advokat.